sejahtera, Rahayu. Salam jumpa Sobat Pecinta Budaya yang telah hadir di acara ini. Komunitas Cinta Budaya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, yaitu Dr. Andes Sukamto dan Mas Jayusman dari Persatuan Warga Sabto Darmo. Terima kasih juga kepada moderator Dr. Edi Stianto MSI. Beliau adalah Sekjen Paguyuban Sastra Rahayu Ningrat yang ikut serawung melestarikan kebudayaan bersama komunitas Cinta Budaya atau KCB. Selamat malam narasumber dan moderator. Saya mencoba memahami organisasi kepercayaan yang ada di Indonesia. Ada ratusan kelompok penghayat terdaftar di Kemendikbudristek. Saya tidak tahu, kalau nggak salah sekitar 240-an. Penghayat kepercayaan ini merupakan budaya spiritual, kearifan lokal yang perlu dijaga, dilestarikan, dan disosialisasikan. Kajian tentang ajaran sudah barang tentu tidak lepas dengan hal-hal adanya pewahyuan. Jadi kepercayaan itu selalu terlibat di masalah-masalah pewahyuan atau wahyu. Antara wahyu dan akal, secara sains memang perlu dikaji lebih dalam. Walaupun istilahnya beda, wahyu dan akal, tetapi perlu dikaji lebih mendalam. Keyakinan bahwa sesepuh mendapat wahyu menjadikan terhimpunnya penganut menjadi suatu perkumpulan. Artinya ada sesepuh, pasti nantinya ada penganutnya. Menjadi satu wadah perkumpulan. Dari pijakan rasionalitas, kemampuan akal juga bisa saja disebut wahyu. Wahyu ataupun akal bersumber pada kebenaran yang sama, yaitu diciptakan oleh Tuhan. Jika dipertanyakan, maka kontradiksi antara wahyu dan akal idealnya merupakan pencapaian yang muaranya pada kebenaran yang sama. Ini menurut Nurpolis Majid ya. Jadi semuanya bermuara pada kebenaran yang sama. Itu istilah yang biasanya digunakan oleh aliran dari penganut kepercayaan, yaitu pewahyuan. Maka tolok ujinya lah ini, tolok ukurnya adalah berkembangkah suatu ajaran pewahyuan itu hingga saat ini. Karena jika ia berkembang dengan pengikut yang semakin banyak, artinya itulah jalan Tuhan melalui sesepuhnya sebagai penuntunnya. Nah, ini dia. Begitu pula dengan kerohanian Sabto Darmo yang sudah ngeremboko berkembang luas di Indonesia ini. Nah, marilah kita mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Waktu saya serahkan kepada moderator Mas Edi Setianto. Silakan Mas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan terima kasih Romo Tony Yunus yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan saya untuk menjadi moderator di acara malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam pada partisipan KCB yang hadir. Komunitas Cinta Budaya ini sangat luar biasa. Luar biasa dalam mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, baik yang budaya kebendaan maupun yang spiritual. Ini harus sangat diapresiasi sekali. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam waras bagi para kata. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Ada Romo Sukamto, ya, Romo Sukamto. Beliau ini adalah salah satu staf tuntunan agung. Kalau nggak keliru, mohon dikoreksi Romo kalau saya keliru nanti. Tuntunan Agung Kerohanian Sabto Darmo, dan kemudian Bopo
M. Jayusman, SHMM, ini beliau adalah bidang organisasi, hukum dan advokasi dari Persada Pusat, Persatuan Warga Sabto Dharmo. Saya beberapa kali juga berinteraksi dengan Sabto Dharmo ya, ketika di Yogyakarta juga, kemudian di Jakarta pada wadah MLKI. Jadi nanti mungkin pada malam yang bahagia ini kita akan mendengarkan paparan beliau tentang bagaimana mewujudkan keselarasan hidup ya dari pandangan Sabto Dharmo yang akan disampaikan oleh Bopo Sukamto, yang kemudian dilanjutkan juga paparan kedua ya, yaitu tentang mewujudkan keselarasan hidup. Ya, keselarasan hidup. Jadi yang pertama Bapak Sukamto nanti akan menjelaskan tentang apa itu Sabto Dharmo, mengenal Sabto Dharmo dan ajaran dan tujuannya. Itu jadi kalau kita lihat pada penyebaran Sabto Dharmo pada awal perkembangannya yang saya baca pada ensiklopedia Kemendikbud itu pada masa tahun 1962, seperti tadi yang Romo Tony Yunus, bahwa perkembangannya ini sudah sangat luar biasa. Pada dasawarsa awal sewaktu Panuntun Agung Sri Gutomo itu masih sugeng masih. Jadi kalau nggak salah diperkirakan warga Sabto Dharmo itu mencapai 20 juta pengikut pada waktu itu. Tapi kemudian juga muncul tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 1 ya, garis miring PNPS 65 ini. Nah ini perkembangannya juga seperti sekarang ini nanti akan disampaikan oleh narasumber bagaimana perkembangannya pada periode saat ini setelah mengalami periode gemilang. Nah untuk menyingkat waktu, monggo narasumber pertama Romo Sukamto untuk menyampaikan paparannya tentang apa itu penghidupan kerohanian Sabto Dharmo, tujuan dan makna. Monggo Romo Sukamto, waktu dan tempat 20 sampai 25 menit. Monggo katuraken. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta webinar pada malam hari ini yang saya hormati. Rahayu dan salam waras. Mengawali pemaparan saya pada malam hari ini, marilah kita mengaturkan rasa puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas anugerah sinar-sinar pepadang, pengayoman, kesehatan, dan kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kemampuan dalam mengemban dan melaksanakan tugas kita masing-masing. Bapak, Ibu yang saya hormati, sesuai dengan judul materi pemaparan yang diberikan kepada saya, yaitu tentang mengenal Sabto Dharmo, pokok ajaran dan tujuannya. Malam ini akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint seperti yang terlihat di layar. Yang pertama, sekilas sejarah lahirnya ajaran Sabta Dharma. Sabto Dharmo yang juga dikenal kerohanian Sabta Dharma adalah salah satu kepercayaan dengan status sebagai penghayat kerohanian di Indonesia yang mewajibkan warganya menyembah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa dan menjalankan hidupnya berdasarkan 7 kewajiban suci agar selamat dalam hidup di dunia dan di alam langgeng atau alam abadi. Ajaran kerohanian Sabta Dharma adalah ajaran yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia pada tanggal 27 Desember 1952 dengan wahyu pertama adalah sujud. Selanjutnya tanggal 13 Februari 1953 turun wahyu rajut. Tanggal 12 Juli 1954 turun wahyu simbol pribadi manusia.
dan Wewarah 7 serta Sesanti, serta beberapa wahyu lain sampai dengan tahun 1957. Yang kedua, tentang pokok pola dasar ajaran Korean Sabta Dharma. Jadi bisa dilihat di layar. Jadi pola dasar ajaran Korean Sabta Dharma itu A. Ajaran tentang ketuhanan, ajaran tentang kemanusiaan, ajaran tentang alam semesta, dan ajaran tentang kesempurnaan hidup. Yang ketiga, tentang penerapan ajaran Korean Sabta Dharma, yaitu tentang sujud penggalian, rajut, tukar hawa, ulah rasa, dan gerak nurasa. Jadi di sini akan saya mulai tentang itu ya, turunnya ajaran sujud. Jadi ajaran Korean Sabta Dharma adalah yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada seluruh umat manusia. Penerima ajaran wahyu Korean Sabta Dharma adalah Bapak Arjo Sapuro yang kemudian bergelar Wahyu Sri Gutomo. Ajaran diterima pada hari Jumat Wage tanggal 27 Desember 1952. Saksi penerima ajaran adalah Bapak Joyo Jaimun dan Bapak Kemi Handini serta 3 teman lainnya. Tempat penerimaan ajaran wahyu ajaran Sabta Dharma di Kampung Pandean, Desa Pare, Kabupaten Kediri. Saatnya menerima ajaran wahyu pada hari Kamis Pon 26 Desember tahun 1952 malam pukul 01 dini hari. Proses penerimaan ajaran adalah pada hari Kamis Pon tanggal 26 Desember 52 pukul 01 ketika sedang pada waktu itu Bapak Arjo Sapuro sedang tiduran jam 1 malam itu, tiba-tiba badannya dibangunkan dan digerakkan oleh suatu daya yang sangat kuat. Di luar kemauannya digiring duduk di sebuah tikar menghadap ke timur, kaki bersila, kedua tangan bersedekap. Ia masih dalam keadaan sadar, ingin melepaskan tapi tidak mampu. Akhirnya pasrah. Di luar kemampuannya ia mengucapkan kata-kata, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rokim, Allah yang Maha Adil. Kemudian badannya terus digerakkan oleh yang tak terlihat. Ia bergerak, bergetar membungkuk sehingga dainya menyentuh tikar di lantai. Kembali mengucapkan kalimat dengan nada keras dalam bahasa Jawa. Yang Moho Suci sujud, yang Moho Kuoso 3 kali. Pada kemudian tegak lurus. Setelah mengucap yang pertama tegak lurus. Kemudian digerakkan lagi untuk ucapan, untuk bungkuan yang kedua sama, yaitu mengucap dalam bahasa Jawa, yang Maha Suci nyuwun ngapura, yang Moho Kuoso 3 kali ucapan. Setelah selesai, kemudian badan tegak lurus dan berikutnya terjadi bungkuan ketiga mengucap yang Moho Suci mertobat yang Moho Kuoso 3 kali juga. Semua disertai gerakan seperti sebelumnya sampai pagi hari. Jadi dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Itu diulang-ulang demikian. Itulah yang kemudian kita namakan wahyu ajaran sujud.
Nah, kemudian karena beliau ini merasa keanehan, dia merasa dirinya bisa pagi hari bisa terlepas dari getaran itu, akhirnya jam 7 pagi dia pergi ke temannya. Kemudian temannya ini juga baru sampai di tempat temannya, baru mau cerita tentang apa yang dialaminya. Temannya juga bergerak berdua melakukan sujud yang sama. Berikutnya, hari berikutnya sampai berulang-ulang mendapatkan teman 6 orang. Akhirnya bergantian karena beliau ini takut nggak berani pulang ke rumah. Yang lain bisa pulang, tapi dia berputar-putar ke tempat teman-temannya sampai pada bulan Februari tahun 1953, yaitu 13 Februari, itu tanggal 12, beliau disuruh oleh Yang Maha Kuasa untuk kembali pulang karena akan menerima ajaran yang lebih tinggi lagi. Maka tanggal 13 pagi beliau pulang, dan pada waktu itu dengan teman-temannya pada pukul 10 pagi itu tiba-tiba beliau ini tiduran menghadap kepalanya ke arah timur dan tangannya di atas dada, bersedekap di atas dada. Kemudian dia ngomong, teman-teman saksikan saya akan mati, tapi dalam bahasa Jawa. Setelah itu beliau ini merasakan setelah hening sejenak, kemudian dari ubun-ubunnya keluar roh sucinya, ya, keluar dari jasadnya, masuk lewat alam yang sangat indah, masuk ke dalam suatu bangunan atau rumah yang besar. Di situ duduk seorang maharaja yang badan dan mukanya tidak kelihatan, bercahaya, sangat bercahaya sehingga tidak bisa dilihat. Di situ Bapak Arjo Sapuro sujud. Kemudian setelah melakukan sujud, beliau diangkat, dipopong oleh sang maharaja itu dan diayun-ayun, dan di situ diberikan dua bilah pusaka, yaitu keris Nogososro dan keris Bendosgodo. Setelah itu beliau disuruh kembali pulang. Dan pada waktu perjalanan pulang, beliau ini dihantar oleh bintang yang sangat terang dan besar untuk mengantar dia pulang. Sampai masuk kembali roh sucinya ini ke dalam badannya dan sadar. Dan perlu diketahui bahwa pada saat dia mengalami itu, karena kelihatannya sudah kayak orang mati, teman-temannya pada takut. Ada yang diasepin pakai asap rokok, ada yang pegang nadinya, ada yang pegang hidungnya, dan sebagainya. Nah, ternyata beliau itu mengalami proses yang seperti saya jelaskan tadi. Proses ini kurang lebih kira-kira setengah jam. Nah, setelah dia sadar kembali, teman-temannya satu persatu disuruh seperti beliau. Jadi mengalami, dan semua bisa mengalami rajut itu, ya. Semuanya bisa mengalami sampai kepada sang maharaja, tetapi ada yang diberi pas bunga, ada yang tidak diberi apa-apa, dan sebagainya. Tapi artinya bahwa
proses rajut ini ada persaksian bahwa teman-temannya yang 5 orang itu juga mengalami semua. Nah, setelah itu pada bulan berikutnya, yaitu setelah proses dari bulan Februari sampai 12 Juli 1954, maka pada pagi hari tanggal 12 itu, 12 Juli pukul 11, pada waktu itu dia menerima tamu 4 orang, baru berbincang-bincang, maka timbul sinar. Jadi gambar simbol itu turun dari atas ke meja, bercahaya. Pelan-pelan bercahaya, nanti hilang pelan-pelan, terus salah satu daripada rekannya ada yang berdiri dan mengatakan, ini kudu digambar, ini harus digambar. Nah, ini gambar ini. Iki kudu digambar. Kemudian ada yang beli peralatan, kain dan sebagainya, cat. Kemudian Pak Harjo Sapuro menggambar, hilang, berhenti, nanti dilanjutkan sampai pada akhirnya selesai. Begitu selesai digambar, maka seluruh dinding bilik rumahnya itu muncul gambar-gambar itu yang bersinar di mana-mana di bilik-bilik itu. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu muncul Wawarah 7. Wawarah 7 ini sebetulnya tulisannya bahasa Latin, hurufnya bahasa Latin, bahasa Jawa. Ini sudah diindonesiakan ya. Aslinya adalah bahasa wahyunya adalah bahasa Jawa tapi huruf Latin. Nah, ini dari itu huruf ini awalnya juga begitu, muncul di dinding-dinding, ada yang di dadanya Harjo Sapuro, kemudian ada yang di bawah, ada yang di dinding. Kemudian Pak Harjo Sapuro memberikan tugas kepada rekannya, disuruh menulis ajaran nomor 1 sampai 4. Yang satunya disuruh menulis ajaran 5 sampai nomor 7. Nah, setelah itu, setelah semua komplit semua, dicocokkan, sudah cocok, maka itu tulisan-tulisan yang ada di macam-macam di dinding, di dada dan sebagainya itu hilang. Itu yang dikatakan sebagai tulisan tanpa papan. Nah, terus sebetulnya satu lagi yaitu muncul sesanti. Sesantinya itu mengatakan dalam bahasa Jawa juga, ngendi wae marang sapa wae warga Sabda Dharma kudu sumemenar pindho baskara. Di situ dalam bahasa Indonesianya, di mana saja kepada siapa saja warga Sabda Dharma harus bersinar laksana surya. Nah, ini sekilas tentang ajaran kerohanian Sabda Dharma. Kemudian yang ketiga, tentang tujuan cita-cita ajaran kerohanian Sabda Dharma. Jadi kalau tujuannya, jadi kerohanian Sabda Dharma mempunyai tujuan yang sangat luhur, yaitu 1, menuntun dan membimbing manusia untuk sujud menembah kehadapan Yang Maha Kuasa agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di alam langgeng, yang artinya harus bisa memayu hayu bagianing bawono.
Yang kedua, membentuk mental dan karakter manusia menjadi satria-satria utama yang berbudi luhur, laksono. Jadi ini sekilas singkat ya, karena sebetulnya wahyu itu mau seribu renang dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita jelaskan cuma nanti, karena itu sampai tahun 56, jadi waktunya tidak akan sampai. Jadi ini hanya sekilas pokok-pokok ajaran aja, karena setelah munculnya simbol itu baru tahu bahwa ajaran itu, ajaran kita adalah ajaran Sabta Dharma namanya. Dulu tahunnya hanya sujud aja, sampai tahun 54 baru tahu bahwa ajaran kita itu namanya Sabta Dharma. Demikian sekilas ya yang bisa saya sampaikan, pokok-pokoknya saja, karena untuk ya hubungan waktu barangkali kalau ada paparan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya kemampuan saya sebatas ini yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, salam rahayu dan salam waras. Rahayu, salam waras, Bopo. Jadi terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Bopo Sukamto tentang proses kebatinan, ya, perjalanan spiritual dari Bopo Romo Harjungospuro tentang pencapaian spiritual yang tinggi ya di Sabdodharma sampai munculnya Pewarah 7 dan Sesanti ya. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang perjalanan bahwa sampai tahun 54 ya, bahwa itu nanti ada berkembang tentang wah ini Sabdodharma. Ini menarik sekali nanti untuk didiskusikan, tapi simpan dulu karena masih ada paparan selanjutnya dari Bopo M. Jayusman, SHMM, tentang bagaimana mewujudkan keselarasan kehidupan. Monggo, Bopo Jayusman, waktu 25 menit maksimal. Oke, monggo. Oke. Sudah dengar suara saya, Bapak? Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, dan juga pemirsa yang kami banggakan, kami hormati. Selamat malam, Sugeng Dalu, Pamuji Rahayu, salam waras. Saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang mewujudkan keselarasan kehidupan. Gitu. Kalau nggak salah begitu Pak Moderator, Pak Dr. Edi. Pak Dokter. Iya, Romo. Monggo mungkin slide bisa di-share atau bagaimana. Jadi kami dihadapkan pada satu topik yang menurut pribadi saya mungkin agak gampang-gampang susah. Karena ajaran agama manapun, ajaran keyakinan maupun juga kapitayan manapun, mengharapkan bahwasanya manusia atau umatnya memiliki kehidupan yang selaras. Artinya selaras dengan kehendak yang Maha Kuasa melalui agama masing-masing, melalui kepercayaan masing-masing. Jadi manusia memiliki banyak keinginan, keinginan untuk sukses, keinginan untuk meraih gelar kesarjanaan, ingin hidup yang lebih mapan, ingin berekreasi, ingin bersahabat, dia menjadi orang yang humanis, macam-macam keinginan. Ada yang ingin menjadi seorang pendakwah dalam keyakinan agamanya maupun juga kehidupan kerohaniannya atau keyakinannya. Nah, banyak sekali angan-angan yang muncul di benak manusia. Tapi bagaimanakah keinginan itu harus selaras dengan kehendak yang Maha Kuasa, dengan Allah yang Maha Kuasa. Ini yang memang diimpikan. Nah, orang berpikir tentang keselarasan kehidupan ini ketika mereka sudah menginjak, biasanya begitu ya, menginjak usia yang lebih matang. Nah, 35-40 tahun itu sudah mulai berpikir bagaimana mereka menginginkan kehidupan yang layak. Hidup yang layak adalah hidup yang memiliki kemapanan jasmani dan kemapanan rohani. Dan itu memang diharapkan oleh setiap individu, bahkan saya sendiri. Nah, ini keinginan hidup kita seperti ini. Bahagia, ada rasa aman,
tentram, nyaman, pokoknya semuanya serba enjoy. Ada kesejahteraan batiniah. Nah, kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan yang mengarah kepada bagaimana tuntutan agama, tuntutan pribadi itu mengarah kepada kenyamanan dan keselarasan dalam batinnya maupun juga lahiriahnya. Di mana kita kebutuhan lahiriah ada sandang, pangan, papan, dan macam-macam. Dan ini merupakan lingkaran atau life cycle yang tidak bisa diputus. Selama itu manusia menginginkan hal-hal seperti ini. Putusnya adalah ketika sudah menghadap kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, lanjut. Nah, salah satu contoh yang mungkin deskripsi ini belum sesuai dengan kehendak harapan dari para pemirsa di komunitas cinta budaya ini, saya mohon maaf, ini adalah hasil persepsi saya sendiri. Jadi secara strateginya itu adalah bahwasanya mereka memiliki kemauan untuk hidup, kemauan untuk kerja keras, kemauan untuk sukses. Nah, tapi kemauan ini bisa terlaksana manakala ada kemampuan. Nah, kemampuan ini pun juga melalui edukasi, melalui proses pendidikan, mungkin juga otodidak macam-macam, dan memperoleh keahlian, dan dia butuh kerja keras untuk mendapatkan yang namanya kebutuhan jasmani, yakni sandang, pangan, papan, itu tercukupi. Nah, sejak itulah mereka kemudian berpikir, hidup saya untuk apa? Manfaat hidup saya untuk apa? Maka dia akan berpikir tentang bagaimana syarat-syarat sejahtera di bidang batinnya. Nah, mereka biasanya berdoa, bertafakur, mereka sujud, mereka sembahyang, mereka sholat dan sebagainya. Melalui agama keyakinan masing-masing menghadap Sang Khalik kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Yang Maha Kuasa. Kemudian mereka mampu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak hanya sekedar sebagai suatu kewajiban, tapi di sini kalau sudah mengarah kepada batinnya, mereka mengarahkan kepada sebuah kebutuhan. Saya butuh untuk hidup dan selalu sujud kepada Allah Yang Maha Kuasa. Nah, setelah itu mereka memiliki apa yang dia miliki. Kemudian dia akan menoleh kepada kiri kanan, di mana banyak sekali sesama umat manusia ini, sesama ciptaan Tuhan ini butuh apa yang kita dharmakan. Nah, di dalam ajaran Sabta Dharma, mendarmakan ini adalah di dalam Awawara 7. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sukamto tentang bagaimana Awawara 7 itu. Nah, di sini kemudian ada ketentraman hidup, kecukupan lahiriah, dan kecukupan batiniah. Nah, karena apa? Ini semuanya adalah sebuah life cycle hidup yang tidak akan terputus. Lanjut. Nah, bagaimana dengan cita-cita Perkanan Sabta Dharma itu sendiri? Nah, tadi sempat juga disampaikan oleh beliau, oleh Pak Sukamto, tentang cita-cita Perkanan Sabta Dharma atau gegayuhan Sabta Dharma. Di mana Perkanan Sabta Dharma ini mempunyai tujuan luhur, yaitu hendak menghayu-hayu bahagianya buana. Memayu-hayu bagio buwono, buwono alit, dan buwono bung. Jadi kehidupan dunia dan kelak di alam langgeng atau di akhirat. Nah, bagaimana untuk bisa mencapai ke sana? Maka bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai manusia ciptaan Tuhan di alam nyata ini, di dunia ini. Nah, tadi saya katakan dengan yang namanya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah ini bisa terwujud. Nah, antara lain membimbing manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Nah, ini ada satu, menanamkan tebalnya kepercayaan dengan menunjukkan bukti-bukti serta persaksian bahwa sesungguhnya Allah itu ada dan esa. Nah, di dalam ajaran Sabta Dharma, Allah Yang Maha Kuasa itu memiliki sifat agung, rokin, adil, wasiso, dan juga langgeng. Semuanya maha. Nah, ini sebuah keyakinan yang biasanya kita wedar di dalam kegiatan-kegiatan pertemuan rohani atau istilahnya di sini adalah sesanggara. Yang kedua adalah melatih kesempurnaan sujud, yakni berbaktinya manusia pada Yang Maha Kuasa. Nah, kesempurnaan sujud ini di dalam hal ini adalah setiap warga Sabta Dharma
itu diharuskan untuk melakukan sujud dalam satu hari itu 1 kali. Lebih banyak, lebih baik, tetapi proses kaweningan ini harus terwujud dulu. Tidak hanya sekedar istilahnya dingklak-dingkluk begitu dalam bahasa Jawa, tapi betul-betul merasakan getaran rasa. Jadi di dalam sujud ajaran Sabta Dharma ini memang memerlukan waktu yang cukup longgar dan tidak ada tugas, tidak ada kewajiban yang lain. Jadi waktu itu betul-betul senggang untuk berbakti sujud kepada Allah yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah, ini melalui sujud. Nah, yang ketiga adalah mendidik manusia bertindak suci dan jujur mencapai dan menuju keluhuran dan keutamaan. Ini gunanya adalah untuk mencapai perwujudan kita nanti di alam langgeng. Karena perilaku di kehidupan nyata ini kadang-kadang hanya diukur secara akal pikir. Tetapi apa yang dikehendaki Tuhan itu kadang-kadang tidak sejajar dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Memang manusia seolah-olah ingin mendikte Allah yang Maha Kuasa oleh kepada Tuhan. Seharusnya terbalik kan begitu. Kita yang justru mengikuti kehendak yang Maha Kuasa kan begitu. Nah, ini kadang-kadang egosentrisme manusia itu muncul di sini. Nah, inilah yang merupakan cita-cita daripada ajaran Sabta Dharma. Jadi bagaimana keselarasan untuk menuju kehidupan yang baik di dunia dan di alam langgeng itu kita harus mengikuti apa yang disampaikan di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma. Karena kalau menurut syariat istilahnya atau syarat itu kita harus menjalankan kewajiban di dalam wara 7. Wajibing warga Sabta Dharma. Saben warga kudu netepi wajib. Yang 7 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Nah, sedangkan ini adalah kegayuannya. Bagaimana cita-cita warga Sabta Dharma ini untuk bisa nantinya kembali ke alam langgeng dengan tidak ada beban apapun. Tetapi ini hal yang mustahil ketika kita berbicara secara faktual begini. Tapi kalau kita harus mendalami kegiatan-kegiatan rohani, itulah yang memang harus selaras antara jasmani dan rohani. Dan yang keempat, mengajar warganya untuk dapat mengatur hidupnya. Mengingat hidup manusia di dunia adalah rohania dan jasmania. Maka di waktu siang diwajibkan bekerja dan mencukupi kebutuhan jasmania, sedangkan di waktu senggang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rohani, yakni sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan di dalam ajaran kerohanian Sabta Dharma itu ada istilahnya itu adalah sujud asal mula manusia, di mana kita melaksanakan kegiatan sujud itu ada yang 12 malam atau 6 hari 6 malam. Dan itu dalam bentuk seperti halnya kalau saudara kita dari Katolik itu retreat, tapi kita dipusatkan pada suatu tempat yang namanya sanggar. Jadi warga tidak boleh keluar dari area itu, semua makan minum sudah disediakan panitia. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, menjalankan wara 7 yang dilandasi melatih kesempurnaan sujud seperti diutarakan pada nomor 2. Dan di atas bila dijalankan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh serta penuh rasa yang halus sekali, menurut kerohanian Sabta Dharma ini akan mewujudkan manusia-manusia yang memiliki nafsu budi pakati yang luhur. Nah, nafsu budi pakati yang luhur ini memang perlu kita melatih kesabaran, ya, ketelitian dan ketajaman rasa. Nah, kemudian kita juga memberantas kepercayaan akan takhayul dalam segala macam bentuk dan manifestasinya. Artinya warga Sabta Dharma itu tidak boleh percaya dengan kekuatan keris, kekuatan tombak ataupun apapun. Walaupun dimensi di luar itu memang kita sadari ada makhluk-makhluk yang memang itu menjadi bagian daripada ciptaan yang Maha Kuasa, kan begitu. Nah, ini di sini. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyeimbangkan, menyelaraskan antara kehidupan rohani jasmani agar kita nanti bisa kembali ke alam langgeng, keharibaan Allah yang Maha Kuasa itu dengan tentram dan tanpa suatu beban apapun. Nah, di dalam keselarasan ini artinya dalam kehidupan selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam dan sesamanya. Nah, ini hubungan semacam ini kalau nggak salah mungkin di saudara-saudara kita di Hindu itu ada yang namanya istilahnya Trihita Karana, kalau nggak salah demikian.
ini ada semacam indikator menurut pendapat saya pribadi secara subjektif. Ini kita harus patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, patuh menjalankan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Nah, kemudian kita mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup, menjaga hubungan masyarakat yang harmonis, dan keluarga, kerja, dan masyarakat lainnya. Ini syukur. Gila. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu setiap individu warga Sabta Dharma harus memiliki itas. Nah ini, jujur bahwa semua oleh itu dari Allah yang Maha Kuasa, bukan atas kemampuan kita. Itu yang harus kita sadari gitu loh, kejujuran ini. Nah, kemudian keberanian dalam arti kemudian nanti mampu untuk bisa melaksanakan apapun yang menjadi tanggung jawabnya. Dia berisiko apapun, dia yang bertanggung jawab. Kemudian dia adalah harus bijaksana, mampu memilah, menilai apa yang menjadi keputusannya, mampu bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat bagi orang lain. Walaupun kehormatan ini tidak mutlak menjadi keinginan harapan dari setiap warga Sabta Dharma. Nah, indikatornya adalah bekerja dengan jujur, tulus, ikhlas. Kemudian kita harus disiplin, konsisten, bertanggung jawab pada etika dan nilai organisasi yang berlaku. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi, objektif terhadap setiap permasalahan dan mampu kita menyelesaikan. Nah, ada semacam win-win solution sehingga tidak ada yang dilukai, tetapi semua mengguyur untuk menuju kebenaran yang hakiki. Lanjut. Nah, di sini ada bagaimana kita mengharapkan wawasan dan perilaku budi luhur bagi warga Sabta Dharma semacam manusia harus bersikap, tutur kata, berperilaku yang betul-betul sangat mulia menurut norma-norma moral seperti etika atau hukum, sehingga dapat selalu mendatangkan manfaat dan tidak merugikan manusia dalam masyarakat. Kemudian budi atau budi pakarti, kondisi moral manusia yang diwujudkan dalam pikiran, tutur kata, dan perilaku. Luhur adalah ukuran yang sangat tinggi ataupun juga mulia. Lanjut. Jadi ini konsepsi manusia berbudi luhur, harapannya ada keselarasan antara kehidupan dan itu terwujud kelak di kemudian hari. Jadi manusia berbudi luhur adalah manusia yang selalu berperilaku yang mulia, sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sesuai dengan kata hatinya. Sedangkan moralitas budi luhur diwujudkan dalam tindakan yang baik tanpa pamrih dan tidak mencari untuk bagi diri sendiri, tetapi diarahkan agar mendatangkan kebaikan dan tidak berakibat buruk bagi orang lain. Keselarasan hidup semacam. Tinggal ada 3 hal dalam kehidupan yang selaras ini. Bagaimana dengan sangkan paraning dumadi, manunggaling kawula Gusti dan memayu-ayu bagi Allah. Sangkan paraning dumadi kita tahu dan paham, sadar benar bahwasanya kita ini terwujud hanya karena ridho Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kanugerah dan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sehingga diharapkan ketika kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, maka bagaimana kita bersujud kepada Allah yang Maha Kuasa melalui konsep yang namanya manunggaling kawula Gusti. Jadi itu adalah konsep manembah, bukan berarti kita menyatu dengan tidak, tapi bagaimana kita bersujud dan berhadapan langsung dengan Yang Maha Kuasa melalui rasa. Di dalam ajaran Sabta Dharma adalah galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu, kepribadianmu yang asli. Itu ada di situ konsep itu. Nah, inilah kemudian mewujudkan memayu-ayu bagi Bawono, kebahagiaan hidup di dunia dan di alam langgeng. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Ada koreksi, saya sangat berharap demikian. Maturun Bapak Dr. Edi dan para pemirsa pencinta budaya. Selamat malam, Pamuji Rahayu, salam waras.